Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ala jami'in ni'mah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku kelas 12 SMA Negeri 1 Rengel. Kalau kemarin kita sudah bahas bab tentang sabar dalam menghadapi ujian, kita sekarang masuk di bab kedua, yang mana bab 2 ini komponennya adalah akidah. Kalau kita belajar PAI itu ada beberapa komponen, ada komponen Al-Quran, ada komponen akidah, ada komponen fikih, dan ada komponen sejarah. Kita akan masuk di komponen akidah, dan lebih spesifik lagi komponen ini adalah membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Apa itu iman, Islam, dan ihsan? Sudahkah kalian tahu tentang konsep iman, Islam, dan ihsan? Pak Miftah mengambil referensi dari kitab Arba'in Nawawi, hadis yang nomor 2 diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Suatu waktu beliau duduk bersama Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat juga. Terus kemudian ada seorang lelaki. Ciri-cirinya lelaki itu adalah rajulun sadidun bayadil thiyab, yaitu seorang lelaki yang pakaiannya serba putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak terlihat orang tersebut habis perjalanan jauh. Biasanya orang yang sudah perjalanan jauh itu kan terlihat kumus-kumus, terlihat berantakan, tapi ini tidak. Dan para sahabat yang duduk dengan Nabi itu tidak kenal dengan lelaki tersebut. Terus kemudian tiba-tiba duduk di depan kanjeng Nabi dengan menyandarkan lututnya dengan lutut kanjeng Nabi, jadi dipertemukan gini. Terus kemudian kedua telapak tangannya diletakkan di atas pahanya kanjeng Nabi. Terus kemudian beliau bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, tolong kabarkan kepada saya, apa sih Islam itu? Terus kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Jadi Islam itu adalah ketika kalian bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Satu. Kemudian Islam yang kedua adalah wa tuqimus shalah, yaitu mendirikan sholat. Yang ketiga wa tu'tiyaz zakat. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan kemudian yang keempat adalah puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian yang terakhir adalah berangkat haji bagi kalian yang mampu. Wah, itulah yang namanya Islam, atau biasa kita kenal dengan rukun Islam. Terus kemudian qala sudaqta, jadi lelaki tersebut kemudian memberi komentar, iya benar, betul Muhammad, itulah yang namanya Islam. Terus kemudian bertanya lagi laki-laki tersebut, fa akhbirni an iman, coba sampaikan kepada saya apa itu iman wahai Muhammad. Iman adalah, kata kanjeng Nabi, antu'mina billah, yaitu adalah percaya adanya Allah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan utusannya Allah, wal yaumil akhir, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu iman pada hari akhir dan iman pada qadar-qadarnya Allah. Nah, itulah yang disebut iman. Itu jawaban Nabi, atau biasanya kita kenal dengan rukun iman. Terus kemudian lelaki tersebut kembali membenarkan, qala sudaqta, ya betul kamu Muhammad. Terus kemudian bertanya lagi, qala fa akhbirni anil ihsan, terus kemudian kabarkan kepada saya apa itu ihsan wahai Muhammad. Terus kemudian Nabi Muhammad menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu, yaitu ihsan itu adalah ketika kalian menyembah Allah. Ketika kalian menyembah Allah seakan-akan melihat Allah itu di sisimu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Nah, itulah konsep iman, Islam, dan ihsan yang diterangkan oleh
Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Iman adalah at-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amal bil arkan. Jadi iman itu adalah tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati, wa iqraru bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan melakukan dengan perbuatan. Terus kemudian apa itu Islam? Islam adalah manifestasi daripada iman, konsekuensi daripada iman melahirkan Islam. Apa? Sholat, kewajiban-kewajiban yang sudah diperintahkan Allah melalui Nabi Muhammad yang tercantum dalam Al-Quran, dalam hadis. Itulah namanya Islam. Kira-kira cukup tidak? Iman dan Islam saja untuk menjadi lebih sempurna, maka harus dibangun dengan ihsan, dengan cara-cara yang bagus. Setelah ini ada video contoh-contoh tentang penerapan iman, Islam, dan ihsan di lingkungan sekolah. Yana, astagfirullahaladzim, gimana nih Chris? Yana, kamu nggak inget ya salin yang ada di Al-Quran? Wala taqrabu zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan yang buruk. Udah nggak apa-apa, ayo sekarang kita sama Jangan culang lagi ya Yan. Postingnya loh. nanti nyolong. Berdua. Terus ini ramah negara nih. Dan narasi sama mana ya kalian kelas. Kita asli kok kalian cintai kan? Walaupun gak diawasi kan kita diawasi sama Rakib dan Atid. يشع بها نوال وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج نقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جميع سعادة وأفكار تجري الحروف بأشواق وتزدهر هذه حياة قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بها.
Berikut tadi contoh-contoh penerapan iman, Islam, dan ihsan di lingkungan sekolah. Semoga menambah hasanah keilmuan kita dan jangan sampai berhenti di pengetahuan saja, tapi harus kita aplikasikan dalam kehidupan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.